Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz. Selamat pagi pendengar dimanapun berada, saya Kornel Mansura kembali menemani Anda dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini Rabu 10 September 2025. Dan bertepatan dengan topik kita ya, yaitu 80 tahun RRI, Suara Indonesia Cermin Perubahan Bangsa ya. Ya, pendengar dimanapun berada tentunya sejak berdiri pada 11 September 1945, tentunya hanya beberapa hari ya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini menjadi media pemersatu bangsa ya, media perjuangan, pencerahan, dan hingga kini bertransformasi di era digital. Tentunya 8 dekade perjalanan ini menyimpan banyak makna ya, sekaligus tantangan dan juga harapan ke depan. Telah hadir bersama saya di studio Pro 1, kita sapa dulu nih ya, Bapak Engelbertus Silubun, SPT MM ya, juga selaku Kepala LPP RRI Manokwari. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Juga selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dan juga ada narasumber kita ya, yang nanti akan kita hubungi lewat telepon, yaitu Bapak Emrus Sihombing ya, selaku Komunikolog Indonesia. Nanti kami akan coba untuk menelpon beliau ya. Iya, pendengar dimanapun berada, sesuai dengan topik yang tadi saya sampaikan, 80 tahun RRI ya, Suara Indonesia Cermin Perubahan Bangsa. Tentunya banyak harapan, tantangan ya, jelang ulang tahun ke-80 ini. Ya, kayaknya langsung kita bertanya saja nih untuk Pak Engel nih. Iya, Bapak, apa arti peringatan hari ulang tahun RRI bagi seluruh keluarga besar RRI, khususnya di Manokwari? Oke, 80 tahun bagi kita karyawan-karyawati RRI Manokwari menjadi sebuah tolok ukur tentang apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama, tentu dengan pemerintah daerah yang ada di sini, baik kabupaten maupun provinsi Papua Barat. Karena keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, yang perlu kita lakukan adalah ikut memberikan kontribusi positif bagi segala proses yang ada terjadi di daerah ini. Jadi bagi kita pegawai RRI Manokwari, tentu kita sendiri bisa merefleksikan sudah sejauh mana peran-peran kita, baik kita sebagai wartawan, tapi juga kita semua sebagai angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia dalam mengembangkan program-program kerja kita ya, sehingga 80 tahun ini bisa menjadi sebuah saat untuk kita kembali merefleksikan bahwa dibutuhkan kerja keras kita bila kita melihat kondisi bangsa pada hari ini. Itu menjadi hal yang paling penting. Ya, Bapak, saya sapa dulu Pak Emrus yang sudah bergabung. Siap. Selamat pagi Pak Emrus. Selamat pagi sahabatku, selamat pagi RRI Manokwari dan sahabatku Kepala RRI Manokwari. Salam untuk teman-teman di Manokwari dan selamat pagi untuk Indonesia. Oke. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-80, Radio Perjuangan. Terima kasih Pak Emrus, selamat pagi dari... Selamat pagi abangku. Iya, salam sehat ya. Kita berjumpa dalam suasana teman-teman di sana. Kebahagiaan. Terima kasih boleh bergabung di dialog pagi ini. Ya.
Iya, Pak Emrus semangatnya menyala-nyala nih, sampai terasa ke sini nih. Iya, Pak Emrus tadi saya sudah buka bersama Kepsa di sini, yaitu berkenaan dengan topik kita 80 tahun RRI Suara Indonesia Cermin Perubahan Bangsa. Iya, tadi saya sudah bertanya ke Bapak Kepsa nih tentang perjalanan RRI ini. Iya, mungkin karena Bapak sudah bergabung bersama kami, saya juga ingin bertanya sama Bapak nih dari perspektif komunikasi nih Bapak. Bagaimana Bapak melihat posisi dan juga peran RRI sebagai media publik selama 80 tahun? Baik, saya kira kita mulai dari zaman perjuangan hingga kemerdekaan. Saya pikir peran daripada Radio Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan kita suatu hal yang luar biasa. Dan melalui Radio Republik Indonesia dikumandangkan proklamasi Indonesia sebagai catatan sejarah bagi bangsa kita ini. Coba bayangkan, andaikan proklamasi tidak dikumandangkan melalui Radio Republik Indonesia, boleh jadi mayoritas atau mungkin sebagian masyarakat Indonesia belum tahu kita sudah merdeka. Padahal kemerdekaan itu suatu petanda daripada kita telah lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap Indonesia saat itu. Jadi saya kira sangat tepat. Radio Republik Indonesia adalah radio media perjuangan, media pemersatu bangsa. Lalu bagaimana dengan ke depan setelah Radio Republik Indonesia mengambil peran perjuangan memerdekakan Indonesia? Perjalanan Radio Republik Indonesia saya ikuti betul. Dari sudut konsep dan teori komunikasi, peran media massa, tentu Radio Republik Indonesia sebagai media massa, yaitu melakukan fungsi to educate, to entertain, to inform. Kita lihat misalnya dari sudut educate, mendidik. Bukankah melalui Radio Republik Indonesia memberikan penjelasan tentang sesuatu hal sehingga masyarakat bisa semakin cerdas pengetahuannya mengenai berbagai hal yang merupakan program Radio Republik Indonesia. Kemudian Radio Republik Indonesia melakukan to inform, atau kalau kita definisi to inform atau informasi, mengurangi ketidakpastian. Dengan Radio Republik Indonesia, ketika masyarakat diterpa dengan berbagai pesan dari berbagai sosial media, maka Radio Republik Indonesia menjadi rujukan untuk mengurangi ketidakpastian itu. Lalu kemudian dengan profesionalitas daripada insan Radio Republik Indonesia, pesan-pesan komunikasi, berita, atau apapun bentuknya tidak membuat masyarakat stres, tetapi membuat masyarakat menjadi to entertain. Mereka lebih bisa memahami semua peristiwa dan memberikan suatu hiburan. Bukankah musik dan lain-lain juga ada program di Radio Republik Indonesia? Berbeda dengan media-media lain. Justru kalau kita ikuti media-media lain membuat kita stres. Jadi itu tidak untuk to entertain. Yeah. Nah, oleh karena itulah maka Radio Republik Indonesia menjadi rujukan. Saya melihat perkembangan Radio Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Dirut yang baru sekarang, bukan baru lagi, yang sekarang saya kira berkembang terus penyiaran, dan saya ikuti Radio Republik Indonesia yang ada di Manokwari, suatu hal yang luar biasa. Saya bangga dengan penyiar kita. Mohon maaf kalau ibu saya puji, Cornelia, karena pernah ibu wawancarai saya. Baik. Saya mengatakan bahwa ibu adalah presenter yang sangat handal yang dimiliki Radio Republik Indonesia di Manokwari. Terima kasih. Demikian dulu. Iya, baik Pak Emrus, kami harapkan Anda tetap tersambung bersama kami ya Pak ya. Baik. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Emrus tadi, Pak Kepsa nih. Iya. Pak, kita harus tentunya perjalanan panjang ini kita agar bisa tetap eksis, kita harus punya strategi nih Bapak. Ya. Ibarat kita mau perang, kita harus punya strategi. Ibarat kita mau ikut ujian, kita harus punya pemikiran yang baik untuk menuju hal yang positif nih Bapak. Apalagi kita berhadapan dengan era digital nih. Iya, menurut Bapak nih,
tantangan terbesar yang dihadapi RRI di daerah saat ini dalam menjaga eksistensi dan juga konektivitas dengan masyarakat lokal, dan juga bagaimana kita strategi RRI dalam melibatkan masyarakat lokal, khususnya generasi muda, Pak. Kita bicara generasi muda ini antara ya dan tidak, Pak. Kenapa saya katakan antara ya dan tidak? Karena kita bersaing dengan dunia digital nih, Bapak. Biasa generasi muda sudah ngapain dengar RRI? Kita sudah bisa dengar, kita bisa lihat YouTube, kita bisa main di IG atau segala macamnya nih, Bapak. Mungkin Bapak bisa membagi tips lah untuk kita. Silakan, Pak. Baik, ini kita bicara tentang 80 tahun Radio Republik Indonesia. Mungkin sedikit kita flashback dulu ya. Kita flashback bahwa lembaga ini hidup di 3 zaman, ya. Zaman Orde Lama, Orde Baru, dan hari ini Orde Reformasi. Ini sebuah indikator yang sangat jelas dan sangat nyata bahwa dengan 3 zaman ini RRI mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai media. Kenapa demikian? Karena usia negara yang 80 tahun sama persis dengan usia lembaga ini pada tanggal 11 esok, ya, itu 80 tahun. Artinya bahwa lembaga ini sudah membuktikan bahwa orientasi program siarannya akan terus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dulu, ya. Jadi kalau ini kita sudah bisa sepakat bahwa kita hidup di 3 zaman dan kita mampu untuk bisa berada dalam 3 zaman, bahwa memang RRI terus mengalami perubahan. RRI terus mengikuti kondisi-kondisi yang terjadi pada hari ini, ya. Nah, dengan demikian strategi yang perlu kita lakukan pada hari ini itu betul-betul sudah oleh para pimpinan kita di pusat, baik Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi, terus melahirkan konsep-konsep program yang memang terus berpihak untuk masyarakat, ya. Kenapa kalau kita pada era zaman Orde Lama, Orde Baru, siaran kita hanya kita bermain di ranah siaran terestrial. Emang pada zaman itu harus sudah seperti itu. Tapi ketika kita berada di zaman reformasi, kita masuk ke dalam era digitalisasi, maka RRI pun ada di situ. Kita punya perkembangan yang luar biasa, ya, dan ini serempak di seluruh Indonesia. Kita tidak parsial, tidak sporadis, tidak hanya bagian tertentu, tapi seluruh satker yang ada di Indonesia. Siaran terestrial kita berjalan, RRI digital kita berjalan, kita pun sudah merambah ke dunia media sosial. Kenapa demikian? Karena RRI yang memiliki paham bahwa tidak pernah akan menjadi sebuah lembaga yang propaganda. Tidak pernah. Dia akan memberikan kesejukan, memberikan informasi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, perkembangan media hari ini, kepemilikan ownernya, personal, tidak memberikan jaminan tentang seperti apakah berita-berita yang dipublish itu bisa menjamin keamanan, kenyamanan. Maka RRI masuk ke medsos dalam rangka untuk ikut terlibat memberikan informasi-informasi yang kita sepakat seperti Pak Emrus tadi sampaikan, to educate, ya, memberikan pendidikan, ya. Pendidikan ini kan sebuah proses yang tidak pernah berhenti dan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman, perubahan zaman. Pendidikan lewat program-program siaran yang kita terus berikan, lewat dialog-dialog interaktif yang terus gencar kita lakukan, ini untuk memberikan ruang kepada pendengar kita tentang kondisi real bangsa kita hari ini, kondisi real apa yang terjadi pada hari ini, sehingga menjadi sebuah ruang yang kita ciptakan bagi generasi kita hari ini untuk mengambil pilihan-pilihan yang positif, ya, untuk membangun bangsa kita. Tema kita dalam dialog pagi ini, Suara Indonesia Cermin Perubahan, ya. Dari tema ini, cermin perubahan. Jadi yakin dan pastikan bahwa setiap siaran RRI memberikan
pendidikan, hiburan yang sehat, ya, dan pasti ikut memberikan kontribusi positif dalam menyebarkan informasi untuk masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, lebih khusus lagi yang ada di Kabupaten Manokwari. Demikian. Iya, luar biasa Bapak. Bapak, saya 17 tahun bersama dengan RRI, sedangkan Bapak yang sudah bertahun-tahun nih Pak. Siap. Mungkin menurut Bapak ada cerita sedikit kisah yang mungkin tidak akan Bapak lupakan. Iya, mungkin Bapak bisa berbagi untuk kita semua Pak. Ya, kita ini kan tadi saya sampaikan kita hidup di 3 zaman ya. Iya. Saya masuk di zaman Orde Baru, tapi tidak lama beralih ke Orde Reformasi. Jadi saya betul-betul merasakan ada 2 zaman di situ. Dan kita mengikuti segala perubahan, segala konsekuensi yang kita hadapi. Ada satu hal dan sebuah prinsip bagi saya dalam melakukan tugas dan pekerjaan di lembaga ini, bahwa jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu hanya berdasarkan arahan, jadi bersifat menunggu. Karena dalam saya melakukan pekerjaan saya pada zaman itu, arahan pimpinan cukup sekali diberikan, kita wajib menerjemahkan pekerjaan itu dengan baik. Saya sering punya prinsip bahwa dalam dunia ini tidak ada orang pintar dan orang bodoh. Iya. Yang ada cuman orang malas dan orang rajin. Orang malas bisa dipastikan, tapi orang rajin dipastikan pasti cerdas. Nah, ini menjadi sebuah perenungan pribadi saya ketika saya mulai melakukan tugas pekerjaan saya, dan itulah yang terus ketika dipercayakan menjadi seorang pimpinan, hal-hal ini yang terus saya coba dorong buat teman-teman pegawai, karyawan, karyawati, bahwa kerjakan sesuatu tanpa menunggu. Yang penting adalah saling membangun komunikasi, koordinasi. Kita berada di lembaga komunikasi ya, media massa, yang prioritas kita adalah bahwa dalam melakukan sebuah pekerjaan, komunikasi itu menjadi faktor penting yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena sebelum kita output siaran kita siarkan untuk masyarakat, untuk publik, itu duluan kita kerjakan di dalam lembaga ini. Maka penting bagi kita ketika perjalanan saya hampir kurang lebih, saya bekerja di media ini sudah 36 tahun. Luar biasa. Ya, 36 tahun. Dan saya lebih banyak seperti Ibu Cornelia, saya sebagai seorang announcer, penyiar. Hampir sebagian waktu saya bekerja di RRI, saya habiskan di studio. Setelah itu, saya mengecap pendidikan di tata usaha, kemudian berpindah ke layanan pengembangan usaha, kemudian pindah ke bidang siaran, sehingga hampir sebagian pekerjaan sebelum saya menjabat sebagai kepala RRI sudah saya lakukan. Artinya bahwa saya minimal sudah mengecap seperti apa proses-proses yang terjadi. Karena kalau kita di RRI, kita bekerja hanya pada satu bidang tertentu saja, rasanya belum lengkap. Ya, minimal 2 atau 3 bidang ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita. Sehingga ketika kita, karena setiap proses itu pasti akan dialami oleh setiap orang di lembaga ini. Dia tidak selamanya akan jadi penyiar, dia tidak selamanya akan ada di tata usaha. Apalagi kondisi hari ini. Yang pertama dengan masalah penambahan pegawai. Pegawai kita kan tidak, ya sangat terbatas ya. Mungkin 2-3 tahun terakhir ya ada distribusi dari kementerian, tapi tidak banyak. Maka Dewan Direksi lewat kebijakan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia adalah mengoptimalkan semua potensi yang ada. Jadi kalau dia sebagai orang, misalnya profesi dia sebagai seorang akuntan, bekerja hanya mengurusi uang,
tidak berarti dia tidak bisa menulis berita atau artikel. Karena ini menjadi tuntutan yang hari ini diprioritaskan untuk semua pegawai. Benar. Jadi proses perjalanan itu mengajarkan kita. Saya periode itu masuk, ya jujur saja, sangat gaptek dengan yang namanya komputer. Tapi ya harus kan? Ya. Harus bisa. Nah, generasi hari ini tanpa diajarkan tahu. Itu sedikit hal yang berbeda. Ya. Tapi bagi kita, karena apa? Di hari ini bagi kita pegawai-pegawai yang ya sudah masuk di persiapan pensiun, kalau kita terus menjakan diri kita bahwa saya sudah mau pensiun, saya tidak perlu lagi belajar, saya tidak ada cerita untuk alasan-alasan seperti itu, karena lembaga kita akan terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita. Kompetitor kita juga semakin banyak, ya. Kalau di era Orde Lama, Orde Baru satu-satunya, ya. Iya. Apalagi dia masa Orde Baru, wah itu betul-betul corong pemerintah itu. Benar. Tapi hari ini tidak, ya. Hari ini tidak. Kita menjadi hidup di era Orde Reformasi adalah segala informasi wajib hukumnya kita publish, dan informasi tersebut adalah informasi yang menjadi kebutuhan daripada pendengar. Tidak hanya keinginan. Kalau keinginan itu kan sesuatu yang dalam tanda petik, tapi menjadi kebutuhan. Sehingga tadi kita RRI sebagai sarana untuk bisa membangun masyarakat dengan memberikan informasi-informasi yang baik. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Ya, Pak Emrus. Baik. Ya, Pak Emrus, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kepsa ini, kita berbicara mengenai era sekarang nih Pak, apalagi yang berkaitan dengan konten-konten edukatif yang dipersembahkan oleh RRI. Menurut Bapak, apakah keberpihakan RRI pada konten edukatif dan kebudayaan masih relevan di era sekarang nih Pak? Saya kira namanya juga edukatif atau education, pendidikan. Jangankan era sekarang, era sampai kapanpun yang namanya edukasi itu suatu hal yang penting. Karena bagaimanapun sebagai media massa, Radio Republik Indonesia, utamanya Radio Republik Manokwari, dia punya kewajiban untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat sampai kapanpun. Karena perubahan suatu masyarakat atau individu, pendidikan tidak akan kita temukan perubahan secara maksimal tanpa edukasi. Edukasi tidak hanya dilakukan di kelas-kelas atau ruang kuliah, tetapi justru peran edukasi yang sangat penting dan tak kalah pentingnya dengan lembaga pendidikan adalah media massa. Melalui pesan-pesan, konten yang kreatif dan lain-lain sebagainya, bukankah masyarakat teredukasi tentang misalnya demokrasi, tentang politik, tentang berbangsa dan bernegara, tentang konstitusi, tentang katakanlah peningkatan ekonomi kerakyatan. Misalnya membuat suatu siaran tertentu sehingga masyarakat itu tahu bagaimana bertani yang baik, bagaimana beternak yang baik, bagaimana menjaga hutan kita di Manokwari. Itu kan bagian daripada edukasi. Nah, program-program yang dibuat oleh RRI Manokwari, saya melihat sudah menyentuh arah ke sana, sehingga masyarakat Manokwari lambat laun akan teredukasi. Termasuk di dalamnya adalah rasa kebangsaan kita. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui RRI Manokwari saya ikuti bahwa pendidikan tentang kebangsaan kita telah dilakukan dengan baik. Karena apa? Karena negara kita negara kesatuan. Saya garis bawahi kata kesatuan, bukan negara federal. Artinya setiap titik bangsa kita ini daerah, setiap titik daerah itu adalah bagian tak terpisahkan dengan daerah lain, dan peran itu telah dilakukan di dalam siaran-siaran yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia Manokwari.
Kita melihat kembali dulu ke tema kita, perubahan, cermin perubahan bangsa. Berarti konten atau program yang ada di RRI Manokwari itu harus mencerminkan perubahan masyarakat, perubahan bangsa. Ke arah mana? Ke arah yang positif. Karena perubahan itu dua sisi. Perubahan yang negatif, perubahan yang positif. Saya melihat sebagian sosial media kita membuat suatu konten-konten yang melakukan, yang bermotifkan agenda perubahan yang tidak positif. Misalnya, mereka seringkali kontennya mengadu domba suatu kelompok masyarakat lain dengan masyarakat lain tentang isu-isu tertentu dengan konten-konten yang kreatif, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan konflik sosial. Beda dengan Radio Republik Indonesia sebagai media publik, justru membuat suatu antitesis, mempersatukan negeri ini. Saya kira suatu prestasi yang luar biasa. Tak terbayangkan oleh saya dengan perkembangan media sosial, andaikan tidak ada Radio Republik Indonesia secara keseluruhan, termasuk dalamnya RRI Manokwari, tidak ada lagi rujukan bagi kita ketika ada isu-isu yang liar atau katakanlah hoax dan lain sebagainya. Saya melihat isi program acara yang ada di Radio Republik Indonesia sebagai antitesis daripada sosial media. Kita tahu persis bahwa media sosial media ini kan powerful gitu ya. Tetapi radio mainstream, terutama Radio Republik Indonesia, menjadi rujukan untuk klarifikasi tentang persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itulah, Radio Republik Indonesia, terutama Radio Republik yang ada di ujung timur Indonesia, harus menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah, supaya memang petugas-petugas atau istilah insan-insan Radio Republik Indonesia di ujung timur ini, misalnya Manokwari, harus menjadi perhatian di dalam pengembangan program dan juga kesejahteraan karyawan atau katakanlah pegawai negeri yang ada di sana, sehingga mereka bisa lebih bersemangat untuk melakukan tugas-tugas yang ideal tersebut. Demikian sementara. Iya, baik, terima kasih Pak Emrus. Bapak mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Emrus? Ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Emrus, beliau seorang pakar ya. Ya. Dari sebuah indikator bahwa lembaga kita punya peran di usia 80 tahun ini menjadi penting ya, dan sangat penting untuk terus kita bersama-sama dengan pemerintah. Karena apa? Kondisi hari ini dengan informasi yang salah dan keliru sedikit saja memicu berbagai persoalan. Maka RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang sejak tahun 45 sampai hari ini tetap berpegang pada prinsip tidak memihak pada kelompok atau golongan manapun sesuai triprasetya kita. Sehingga kita senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat sebagai media yang memberikan informasi yang menyejukkan. Media yang memberikan informasi untuk sebuah proses pembelajaran. Bagaimana kita membangun, menata jiwa-jiwa nasionalisme kita dan semangat kebangsaan kita. Saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emrus tadi, ya, karena bisa dapat dipastikan bahwa apa yang menjadi cita-cita daripada membangun lembaga ini akan menuju kepada goal yang sebenarnya. Ya. Bisa menjadi lembaga penyiaran publik untuk ada hadir dengan masyarakat, dengan seluruh warga negara Indonesia. Demikian. Iya. Baik, tadi saya sempat mendengar tentang adanya berita hoax nih Pak. Ya. Tentunya berita hoax ini kan kita harus menjadi garda terdepan ini. Betul. Kita harus jadi garda terdepan khususnya untuk literasi media. Ya. Agar masyarakat tidak terjebak atau mudah percaya dengan berita hoax ini. Nah, menurut Bapak sejauh mana kita bisa peran kita sebagai RRI untuk menghadapi tantangan seperti ini? Karena kita sebagai garda terdepan nih Pak. Iya. Jadi
itulah makanya salah satu program kita ketika kita akan merayakan 80 tahun RRI kemarin, teman-teman karyawan-karyawati, kita buat sebuah lomba yang sangat simpel, sangat sederhana. Bukan menghafal Triprasitya, tapi membaca. Karena menghafal itu sama saja kita memberikan beban buat teman-teman pegawai, ya. Tapi dia membaca. Diharapkan dengan membaca itu kita dulu yang harus memahami tentang Triprasitya itu. Lebih kurang itu jiwa nasionalisme kita itu terpatri di dalam Triprasitya itu. Itu hal yang pokok bagi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Ketika sudah terpatri, tertanam dengan sangat kuat dalam diri kita, maka langkah selanjutnya adalah dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan, kita tidak langsung begitu menerima informasi langsung dipublish. Tidak, harus kita lewat prosedur, lewat mekanisme dikaji, berita itu apakah memang layak untuk kita naikkan, apakah tidak berpengaruh, sehingga berita yang keluar melalui siaran radio Republik Indonesia dapat dipastikan bahwa berita itu pasti tidak menimbulkan hoax di masyarakat. Dan itu tetap dijaga. Siapapun, zaman boleh berganti, pegawai boleh berganti, ya. Tetapi yang menjadi mutlak harus dilakukan adalah roh dari Triprasitya itu yang terus kita jaga, terus kita kobarkan, supaya angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mereka tetap melakukan tugas-tugas jurnalistik itu dengan baik. Nah, sedikit pengalaman kemarin, salah satu bagian juga untuk 80 tahun ini, saya mengajak para purna tugas. Ya. Pensiun ada yang sudah 6 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi jiwa yang mengalir dalam darah mereka itu jiwa RRI, darah RRI. Begitu sedikit disentil, wah, langsung dia menjawab bahwa begitu kecintaannya buat lembaga ini sangat luar biasa. Diharapkan juga untuk teman-teman kita yang baru, ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun bekerja di lembaga ini, diharapkan demikian. Ya. Nah, itu karena kecintaan dia terhadap lembaga ini. Ketika dia mencintai lembaga ini, maka segala aturan, segala ketentuan pasti akan dia lakukan. Tidak akan berkhianat. Ya, benar. Itu betul-betul. Dan saya buktikan kemarin dengan para purna tugas. Saya apresiasi, saya terima kasih undangan yang kami sebarkan. Bapak Ibu bisa datang ya, walaupun ya ada beberapa yang juga kemarin kami harus berkunjung karena dalam kelemahan tubuh, dalam kondisi kurang sehat, atau ya kondisi ya untuk harus bepergian jauh, mereka sudah ada di tempat, sehingga itu juga menjadi salah satu bagian. Setelah paginya kita bincang-bincang dengan Bapak Ibu purna tugas yang berkunjung ke kantor kita, siangnya kita berkunjung ke rumah ya, sambil berbagi. Hari ini kita tahu sendiri efisiensi keuangan negara. Maka kita berbagi itu dari kita yang junior, pegawai-pegawai yang junior, kita berbagi kepada pegawai yang senior, yang sudah purna. Supaya tali silaturahmi itu tetap harus terbangun dengan baik, harus kita bangun. Itu juga sebuah pembelajaran untuk kita yang pada hari ini anak-anak muda yang baru mulai melakukan tugas sebagai angkasawan-angkasawati, bagaimana memberikan apresiasi, menghargai para senior yang duluan bekerja di tempat ini. Sekalipun saya kepala kantor, tetap saya hargai para senior yang kemarin tidak terasa waktu berjalan begitu cepat pertemuan dan mereka. Masih pengen ngobrol. Mereka cerita pasti terlalu banyak pengalaman mereka. Ya. Suka duka, dan itulah jiwa RRI. Kalau tidak ada yang lucu-lucu, tidak ada, itu bukan orang RRI. Karena di mana orang RRI berkumpul, pasti di situ kehebohan terjadi. Ya. Karena ya sedikit flashback masa kerja pada 20-30 tahun lalu di lembaga ini. Kemudian hari ini masih bisa ketemu
waduh, mereka ketemu kita ini sudah generasi keberapa yang bekerja di lembaga ini. Benar. Sehingga kita bisa ya saling berbagi, saling menimba pengalaman. Yang paling penting semangat mereka itu. Benar. Ini yang perlu kita ambil supaya terus Tri Prasetya sebagai roh daripada kehidupan lembaga ini akan terus tetap berjalan untuk memberikan layanan-layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada mendiami di Papua Barat, bahkan yang ada di Kabupaten Manokwari. Iya. Ya. Untuk senior-senior kita ya Pak ya. Betul. Iya, Pak, saya yang sudah baru 17 tahun aja saya sudah jatuh cinta luar biasa sama RRI, Pak. Betul. Baru 17 ya. Iya, baru 17. Iya, dan kiranya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat tentunya seperti tadi Bapak sampaikan, Pak Emrus sampaikan, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai mau dibilang kiri dan kanan dengan era digitalisasi, tetapi kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk pendengar kita ya Bapak ya, intinya. Betul. Seperti itu. RRI akan tetap eksis dan terus tetap berjalan. Mau dibawa kemanapun tetap RRI ada di situ. Siap. Ya, kalau dulu kita cuma dengar satu-satunya cuma lewat radio transistor, kita beli baterai, kita pasang dengar radio. Sekarang cukup bawa handphone. Benar. Diinstal RRI Digital, kita sudah bisa dengar. Bapak Ibu yang mendiami Manokwari tapi misalnya berasal dari Sumatera, silahkan diinstal RRI Digital dan silahkan monitor siaran RRI Medan, RRI Sibolga, ya. Apakah dari Ambon bisa dengar siaran RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate. Jadi sebegitu besar kemajuan RRI di era digitalisasi ini. Iya, dan beberapa tanggapan dari narasumber yang juga bergabung bersama kami di sini, Pak. Ketika kami menjelaskan apa arti dari RRI digital itu, antusias mereka luar biasa. Berarti saat saya tidak di Manokwari, saya bisa mendengarkan RRI. Oh bisa Pak. Sangat bisa. Mereka bilang, luar biasa. Betul. Jadi berarti saya tidak akan kehilangan informasi atau berita dari Manokwari. Ya, jadi kecanggihan teknologi ini juga sangat memudahkan kita, ya, khususnya manajemen RRI. Kita dalam rangka melakukan monitoring akan jadi mudah. Apakah RRI Manokwari yang punya program 1, 2, 4 siarannya itu berjalan baik? Apakah hanya putar lagu, informasinya seperti apa, itu menjadi sangat mudah untuk dimonitor dengan pemanfaatan teknologi tadi. Sehingga termasuk ke stasiun produksi kita ya, yang ada di Teluk Bintuni. Memang jujur untuk siaran terestrial masih mengalami kendala karena gangguan pemancar, tapi siaran streamingnya tetap berjalan. Ya. Saya kemarin sempat juga monitor dan masih tetap berjalan untuk stasiun produksi Teluk Bintuni. Nah, untuk 80 tahun ini ke depan ya, itu menjadi sebuah program dari manajemen, dan ini pun kita tentu minta dukungan dari pemerintah daerah. Kita punya peralatan yang menurut informasi saya dapatkan itu untuk dipasang di Teluk Wondama. Alatnya sudah ada, tapi belum bisa berfungsi ketika belum digunakan. Nah, itu yang akan menjadi target, apakah di akhir tahun ini atau tahun depan, itu akan menjadi target supaya betul-betul alat itu tidak didiamkan sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun tidak digunakan, bisa kita optimalkan dan berfungsi untuk menyebarluaskan informasi RRI. Benar. Demikian ya. Dan saya siap Pak ke sana Pak. Siap. Sekali-sekali lihat dunia luar Pak. Lihat dunia luar, betul. Karena setiap kita berada dimanapun dengan tempat situasi yang berbeda, tantangan yang berbeda, saya sangat yakin memberi kita kemajuan-kemajuan yang berbeda pula. Kalau kita sudah stagnan dengan satu tempat di situ dan tidak berpindah-pindah kita di situ,
kita perlu mencari suasana lain, ya. Untuk merefresh kita ya. Kalau komputer aja kan kita direfresh dulu ya. Kalau dia sudah mulai hang gitu, harus direfresh. Saya pikir kita pun juga perlu direfresh, ya, supaya teman-teman itu semangatnya itu tetap terjaga. Pekerjaannya sebagai penyiar, sebagai wartawan RRI tetap bisa terus dikembangkan. Ya, baik Pak Emrus. Ya, Pak Emrus sebagai komunikolog nih. Apa pesan Bapak kepada insan RRI ini dan pendengar tentang pentingnya menjaga media publik di Indonesia? Saya pikir suatu kemutlakan ya, bahwa media publik harus bertanggung jawab kepada publik. Lalu kemudian kontennya yang disampaikan sebagai pertanggung jawab publik harus kepentingan publik, needs. Oleh karena itulah Radio Republik Indonesia harus melakukan dua arah. Pertama, menawarkan suatu program-program sebagai sesuatu yang ide dan gagasan daripada teman-teman yang sudah berpengalaman seperti Bapak Engelbertus ini bisa saja membuat program yang atas dasar pengalamannya sehingga program itu ditawarkan atau dibuat menjadi siaran di Radio Republik Indonesia. Di sisi lain, yang kedua, idealnya bahwa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, termasuk di Manokwari, yaitu berbasis kepada needs masyarakat. Jadi harus dua arah ini tetap dilakukan. Dari program yang ditawarkan, ide yang muncul dari para senior, dan juga program yang muncul dari atas dasar needs melalui suatu survei. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Misalnya, katakanlah di Manokwari, boleh jadi yang dibutuhkan adalah karena masyarakat kita adalah banyak di pertanian. Pertanian apa program yang dibuat? Saya terus terang mengatakan, tidak selamanya Orde Baru itu punya kelemahan. Ada sisi positif yang ada di era Orde Baru yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia. Kelompok pencapir, misalnya seperti itu, mendialogkan, mendiskusikan tentang bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan. Walaupun boleh jadi nama programnya tidak nama itu, tetapi isinya adalah needs yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Kemudian juga bahwa supaya Radio Republik Indonesia Manokwari menjadi peran ekonomi, pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak ada salahnya di sana dibuat suatu program-program yang bisa melakukan perubahan sosial. Misalnya cara beternak. Boleh jadi konvensional yang mereka lakukan dalam beternak atau bertani atau apapun namanya. Tetapi dengan Radio Republik Indonesia tentu tidak hanya melalui terestrial, tetapi masuk ke digital dan sosial media. Nah, dengan demikian, kalau itu dilakukan, RRI akan menjadi akses masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan itu dipenuhi. Itulah dalam teori komunikasi yang sama-sama kita ketahui, uses and gratification. Tawarkanlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan mengakses. Berikutnya, sebagai media publik, saya kira sangat penting, bukan tidak ada salahnya, tapi penting, yaitu mengkomunikasikan keberhasilan pelayanan publik yang ada di sana. Karena kecenderungan ada media-media tertentu, bad news is a good news. Sesuatu isu yang negatif, diangkat sedemikian. Radio Republik Indonesia tidak berada di posisi itu, tetapi adalah mengangkat sisi positif. Karena tidak ada lembaga, instansi, semuanya negatif. Misalnya, adakah pelayanan publik yang sangat luar biasa di instansi pelayanan dinas, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan yang ada di Manokwari, pelayanan yang ada di Pelindo, Telkomsel, dan lain-lain sebagainya. Kemarin saya ke sana, saya kira belum ada 2 bulan ya, yang kita siaran di sana, live. Nah, saya memperhatikan pelayanan publik di sana, saya kira banyak sisi positifnya. Saya tidak mengatakan sisi negatif tidak ada. Tetapi, kenapa kita tidak tonjolkan sisi positif pelayanan yang luar biasa yang dilakukan misalnya
di berbagai pelayanan publik, baik yang dikelola oleh BUMN seperti Pelindo, baik yang dikelola oleh Pemda, misalnya Dinas Pendidikan. Sisi positifnya tidak ada masalah. Karena apa? Ruang publik adalah ruang pertarungan. Kita tidak boleh tergiring. Radio Republik Indonesia tidak boleh tergiring. Bad news is a good news. Tetapi bad news is a good news. Berita yang baik itu adalah harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh demi rating. Terus terang, Ibu, banyak media-media demi rating. Maka mereka menonjolkan bad news is a good news. Inilah tantangan. Sehingga Radio Republik Indonesia, khususnya di Manokwari, adalah sebagai antitesis dari itu semua. Masyarakat menjadi paham betul bahwa ternyata pelayanan-pelayanan publik yang sangat luar biasa itu dilakukan dengan baik. Dengan pengetahuan dan informasi tersebut, masyarakat bisa merasa happy dengan pelayanan yang ada di sana. Kemudian saya melihat bahwa apa yang dikatakan Pak Engelbertus, saya terus terang sangat mengapresiasi, yaitu adalah melakukan pertemuan dengan senior-senior yang sudah pensiun. Itu saya pikir harus kita jaga silaturahmi sebagai ciri khas budaya Indonesia. Menghormati yang lebih senior, yang bagaimanapun mereka adalah yang memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap juniornya. Bukankah Presiden Prabowo Subianto, sekalipun dia sekarang sudah pimpinan tertinggi di Republik ini, kepala negara, tetapi ketika ketemu dengan jenderal yang lebih senior yang mendidik dia ketika di Angkatan Darat, dia lebih dulu memberikan hormat. Sekalipun itu yang seniornya itu adalah menterinya dia, pembantunya dia, tetapi dia lebih dulu mengangkat tangan. Tak terbayang oleh saya pertemuan yang dilakukan oleh para senior dengan Bapak Engelbertus. Saya pikir pasti memunculkan suatu keterharuan antara satu dengan yang lain. Saya ada catatan dari kalimat Pak Engelbertus, ada berbagi, begitu. Saya kira suatu hal budaya keindonesiaan. Untuk itulah saya menyerukan kepada Direksi Radio Republik Indonesia supaya juga mengalokasikan dana kepada para pensiunan RRI di seluruh Indonesia sehingga mereka juga ikut menikmati, berbagi dengan Radio Republik Indonesia. Tidak hanya pimpinan daerah terhadap purnawirawan atau katakanlah pensiun, tetapi Radio Republik Indonesia yang ulang tahun besok, saya kira saya menyarankan kepada Bapak yang terhormat Dirut Radio Republik Indonesia, berbagilah dengan para pensiunan. Demikian. Iya. Baik Pak Emrus, saya jadi penasaran nih Pak Emrus. Kira-kira program siaran apa nih yang biasa Pak Emrus ikutkan? Dulu tuh ada Brahma Kumbara ya, ada butir-butir pasir di laut. Iya, di zamannya Pak Emrus nih. Iya betul, ketika itu saya belum menjadi pengamat komunikasi politik nasional. Saya belum terjun ke dunia politik dalam konteks akademis. Tetapi saya selalu dulu ketika saya lahir masa kecil di Aceh Tenggara, jadi di ujung barat Provinsi Aceh, berbagai, saya lupa judul-judulnya, tetapi drama-drama yang disiarkan di Radio Republik Indonesia saya ikuti seolah-olah terjadi dalam diri saya apa yang disebut dengan drama yang sangat luar biasa. Jadi di dalam siaran tersebut dengan sound-sound yang digunakan, misalnya katakanlah sungai mengalir, seolah-olah kita terhanyut dalam cerita tersebut. Kuda berlari misalnya, ada sound yang dibuat. Jadi ada theater of mind, theater of mind. Terus terang, drama-drama semacam itu justru lebih mengikat emosional masyarakat dibanding televisi. Karena televisi dilihat langsung gambar tersebut. Kalau ini kita dibawa dari theater of mind, wah, dilibatkan sedemikian rupa. Suatu hal yang sangat luar biasa saat itu. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang? Karena saya sangat memperhatikan isu-isu tentang komunikasi politik seluruh Indonesia. Radio Republik Indonesia salah satu rujukan saya untuk mendengar berita-berita tersebut sehingga saya bisa paham. Dan saya kira boleh jadi saya sudah 10 tahun lebih menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia. Saya berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia. Boleh jadi
tanda kutip, saya juga dibesarkan oleh media Radio Republik Indonesia. Dulu ada suatu sejarah yang saya alami sendiri, yaitu ketika masa menjelang masa reformasi. Saya kira di RRI kita, ibu siapa itu namanya, saya lupa. Bu Niken. Aduh, tolong disebut. Ibu Niken. Iya, Bu Niken dikritik oleh para politisi. Saya sebut para politisi supaya pemberitaan itu tidak memberitakan menggunakan dana negara. Saya kritik itu di berbagai media dan dimuat di media mainstream. Memang ketika peliputan berita, hasil penelitian, survei, itu adalah dasar daripada kita membuat berita. Sehingga yang dikritik para politisi itu adalah, kok digunakan dana negara untuk survei, katanya begitu. Memang pengumpulan berita ada dana. Bukankah reporter meliput ke lapangan, ada transport, ada biaya yang dikeluarkan? Bukankah survei itu dilakukan dengan biaya? Hasil survei dibuat jadi berita. Saya kritik habis, izinkan saya nanti mengirimkan link beritanya, masih ada di Google. Oleh karena itu, konsistensi Radio Republik Indonesia, keidealismean, tidak goyah oleh kepentingan politik pragmatis. Demikian. Ya, baik, luar biasa. Mbak Engel mau menanggapi? Ya, tentu saya mengapresiasi bahwa bagian ini Pak Emrus ini menjadi sosok yang memberikan penguatan. Ya. Sesuai tema 80 tahun ya. Ada penguatan untuk lembaga ini, dan terima kasih banyak Pak Emrus ya untuk keterlibatannya dengan betul-betul konsen terhadap seluruh program, seluruh proses yang kita kerjakan di lembaga ini. Kita Radio Republik Indonesia, satu untuk Indonesia, Indonesia untuk RRI. Bahwa kita pasti sampai ke pelosok manapun kita akan terus berbagi informasi untuk bangsa kita. Ya, setuju. Ya, baik. Di 4 menit terakhir nih. Ya, mungkin kita ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus, sebelum kita closing nih Pak Emrus, apa harapan Bapak untuk RRI ke depan sebagai closing statement nih? Baik, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Kepala Stasiun kita, Engelbertus Silubun, saya kira perlu kita masuk ke era sosial media, platform, dan itu sudah dilakukan dari pusat hingga ke daerah. Betul. Nah, oleh karena itu supaya ini diakses, dibuatlah program-program melalui sosial media dengan logo Radio Republik Indonesia yang kontennya mempunyai unsur news value dan bisa menarik masyarakat. Misalnya kita ambil contoh, program misalnya katakanlah jalan tol, ini contoh saja, saya kira bisa dibuat di Radio Republik. Jalan tol itu kan hanya semen, batu, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mengkomunikasikan jalan tol ini adalah merupakan suatu needs bagi masyarakat, sehingga jalan tol menjadi sesuatu yang penting. Demikian juga, katakanlah program-program kita yang sebagai antitesis daripada hoax dan lain-lain sebagainya, kita buatlah program-program itu dengan daya tarik yang luar biasa, sehingga masyarakat mengakses atau katakanlah view-nya, penontonnya, pengakses daripada sosial media itu sangat luar biasa. Jadi isinya mengandung unsur informasi, education, dan jangan lupa mengandung unsur entertain, dikombinasi sedemikian rupa sehingga diakses. Untuk itulah saya pikir bagian program yang ini menjadi suatu hal yang mutlak dalam sesuatu yang penting di dalam membuat sesuatu yang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Terakhir, sebagai closing statement saya, izinkan saya Pak Engelbertus menyampaikan selamat ulang tahun bagi Radio Republik Indonesia. Kalau nggak salah besok ya. Iya, benar. Perayaan ulang tahunnya. Dan saya mengucapkan selamat bagi Radio Republik Indonesia dan insan Radio Republik Indonesia. Dari mulai Direktur Utama Bang Hendrasmo hingga para insan-insan Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Teruslah berkarya demi bangsa dan negara. Komunikasi
sebagaimana dikatakan Pak Gilbertus, sesuatu yang penting karena komunikasi mempunyai dua sisi, artinya dua mata ya, bisa positif bisa negatif. Nah, Radio Republik Indonesia atau pedang bermata dua, Radio Republik Indonesia berada pada pisau yang sifatnya untuk pembangunan, untuk kebersamaan, untuk mengcounter daripada atau langsung atau tidak langsung dengan isu-isu negatif yang dilakukan oleh para sosial media yang tidak bertanggung jawab, karena sosial media juga banyak yang baik. Untuk itulah berkaryalah, teruslah jaya Radio Republik Indonesia dengan supporting dari masyarakat dan terutama pemerintah, bahwa komunikasi dalam hal ini siaran Radio Republik Indonesia khususnya Manokwari, saya kira suatu hal yang penting. Selamat buat Radio Manokwari dan pendengar Radio Manokwari. Saya termasuk orang yang cinta Pulau Papua. Saya sudah berkunjung hingga ke Bovendigul berbatasan dengan Papua Nugini, dan saya sudah injak patung yang ada, bukan patungnya maksud saya, lokasi patung Bung Hatta yang ada di sana. Terima kasih, selamat pagi Indonesia. Ya baik, terima kasih Pak Emrus sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif pagi ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Emrus ya. Ya, dari terima kasih Abang Bu. Siap. Dari Pak Engel. Baik, dari saya di siang 80 tahun untuk closing statement saya. Yang pertama, saya apresiasi pada semua pegawai, karyawan, karyawati RRI Manokwari. Kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik ya di usia ini. Yang kedua, tentu saya memberi ucapan terima kasih untuk pendengar RRI Manokwari yang menjadikan media ini sebagai saluran informasi yang terpercaya. Pada semua pendengar, dan apapun silakan membangun kolaborasi, membangun komunikasi dengan RRI. Ada program-program yang memang harus lebih lagi menyentuh kepada masyarakat yang ada di Manokwari ini. Saya persilakan untuk bisa kita berdiskusi, boleh memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya, masukan-masukan yang baik, sehingga bisa kita jadikan sebuah program acara yang lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Dan juga untuk pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas kolaborasi yang kita bangun, termasuk semua stakeholder yang ada di Manokwari. Di usia 80 tahun ini tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan, ucapan terima kasih setinggi-tingginya terhadap apa yang sudah kita bangun. Kita berkolaborasi, membangun komitmen bersama untuk melayani masyarakat yang ada di Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engel, Pak Emrus ya. Pendengar dimanapun berada, demikian perbincangan kita ya. Bincang-bincang kita di pagi ini, perbincangan yang luar biasa ya. Dengan tema 80 tahun RRI Suara Indonesia, Cermin Perubahan Bangsa. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa RRI adalah suara rakyat, rumah rakyat ya. Mitra masyarakat sekaligus cermin perubahan bangsa ya. Saya Cornelia Mansura, terima kasih. Sudah bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di dialog-dialog dengan topik yang berbeda. Salam sehat dari Merdeka 68. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka!